Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa pada program acara kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan taufik, hidayah kepada kita semuanya dan mengobarkan semangat untuk terus menuntut ilmu dan mengamalkannya, dalam rangka mencari bekal untuk kembali ke alam akhirat kelak. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, di antara hal yang nampak gegap gempita dilakukan oleh umat Islam di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih berjamaah di masjid, di setiap masjid, di setiap mushola, senantiasa gegap gempita ramai dengan jamaah sholat, terutama sholat isya dan sholat tarawih. Ini satu hal yang positif, satu hal yang baik. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapapun yang menunaikan qiyamul lail, yaitu berdiri dalam rangka menunaikan salat malam di bulan Ramadan, dia lakukan sendirian ataupun dia lakukan secara berjamaah di masjid, dia lakukan itu imanan wa ihtisaban, dikarenakan dalam rangka menunaikan tuntutan iman dia, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menunaikan tuntutan iman yaitu beribadah kepada Allah, wa ihtisaban, dan dia lakukan itu murni untuk mencapai keridhaan Allah. Tidak ada tujuan lain, tidak ada kata sungkan, tidak ada kata orang, tidak ada motivasi lain daripada bengong di rumah, tidak. Betul-betul dia lakukan karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ya, dosa-dosa dia Allah akan ampuni. Kenapa? Begitu besarkah pahala tarawih atau qiyam Lailatul Ramadan? Qiyam di malam Ramadan? Betul, begitu besar. Karena secara teori, kalau Anda termotivasi untuk qiyamul lail di bulan Ramadan, untuk tarawih di bulan Ramadan, yang tarawih itu sendiri hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, tentu Anda lebih termotivasi, tentu Anda lebih bersemangat untuk menunaikan sholat-sholat yang fardu. Kalau yang sunnah saja Anda semangat, Anda tunaikan 11 rakaat atau bahkan 23 rakaat. Tentu sholat fardu yang maksimal hanya 4 rakaat, hanya 5 kali dalam sehari, tentu Anda lebih bersemangat. Kalau Anda semangat sekali sholat 23, sekali sholat 11 rakaat, tentu akan lebih ringan bagi Anda untuk sekali sholat 4 rakaat saja, itu sholat duhur. Kemudian setelah sekian jam baru kembali lagi Anda sholat asar 4 rakaat. Setelah sekian jam Anda baru kembali sholat lagi berapa? 3 rakaat, dan demikian seterusnya. Itu logikanya seperti itu. Sehingga ketika Anda di bulan Ramadan begitu semangat untuk terus tarawih, itu bukti bahwa Anda sholat fardunya pasti semangat dan lebih semangat. Karena apalah artinya Anda menunaikan sholat tarawih kalau ternyata Anda tidak menunaikan sholat fardu, tidak menunaikan sholat zuhur, sholat asar yang itu wajib hukumnya. Kalau Anda tinggalkan, Anda berdosa. Sedangkan tarawih, kalau Anda tinggalkan, Anda tidak berdosa. Sehingga saya katakan bahwa ketika Anda bersemangat sholat tarawih, itu bukti bahwa Anda pasti sudah bersemangat, Anda pasti sudah rajin menunaikan sholat fardu. Kalau sampai terbalik, Anda sholat tarawih lebih bersemangat, sedangkan sholat fardunya Anda tinggalkan, Anda abaikan,
maka itu pertanda bukti nyata bahwa Anda tarawih bukan lillah. Itu pertanda kuat bahwa Anda tarawih bukan karena lillah, hanya faktor ikut-ikutan, terbawa suasana, atau malu kata tetangga. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi telah berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaih." Tidaklah hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai dibanding amalan-amalan yang wajib. Namun demikian, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil, dan tidaklah hambaku itu terus-menerus berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan menjalankan amalan-amalan sunnah, kecuali suatu saat nanti kalau itu dia istiqamah dalam menjalankan sunnah, dia terus-menerus menjalankan amalan sunnah tersebut dalam rangka mendekatkan dirinya kepadaku, maka pada suatu saat nanti ketika itu betul-betul telah menjadi kebiasaan dia dan itu menjadi ubudiyah dia yang terus dia istiqamah dalam menjalankannya, pada saat itu aku akan cintai dia. Dan kalau aku sudah mencintai dia, kata Allah dalam hadits qudsi ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basaruhu alladhi yubsiru biha. Aku akan jaga telinganya yang dengannya dia mendengar, sehingga dia tidak mendengar kecuali yang baik, tidak mendengar kecuali yang jujur, tidak mendengar kecuali yang benar. Wa basaruhu alladhi yubsiru biha, dan aku jaga matanya sehingga dia tidak melihat kecuali yang halal, tidak melihat kecuali yang jujur, tidak melihat kecuali yang benar pula. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan kedua tangannya yang dengannya dia menggenggam, sehingga dia tidak menulis, dia tidak mencatat, dia tidak memegang, tidak menyentuh kecuali yang halal, kecuali yang benar, kecuali yang bermanfaat. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan jaga kedua kakinya yang dengannya dia melangkah, sehingga dia tidak akan melangkahkan kakinya kecuali ke tempat yang bermanfaat, ke tempat yang baik, ke tempat yang akan menguntungkan dunianya ataupun akhiratnya. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Ya, tarawih disunnahkan oleh Nabi SAW untuk kita lakukan. Dahulu Nabi SAW ketika Ramadan pernah mencontohkan bahwa beliau Ramadan menjalankan tarawih di bulan Ramadan itu berjamaah. Ya. Walaupun semula beliau sholat sendiri, tapi kemudian para sahabat berbondong-bondong untuk sholat di belakang beliau berjamaah, dan beliau tidak menentang itu, tidak mengingkarinya. Beliau merestui keberadaan sahabat yang turut serta sholat di belakangnya. Namun ada beberapa hal yang perlu diingat tentang tarawihnya Nabi. Nabi hanya menunaikan tarawih 2 atau 3 kali saja. Dan ketika ditanya oleh para sahabat kenapa beliau tidak melanjutkan tarawih di hari-hari yang lain, khasyitu an tufradu alaikum, Nabi khawatir kalau tarawih itu akan diwajibkan, dan itu tentu akan memberatkan umat Islam. Maka beliau mencukupkan diri dengan tarawih 2 atau 3 hari dalam rangka menjelaskan, mencontohkan kepada umatnya. Namun kemudian beliau berhenti dari tarawih berjamaah, walaupun beliau salat tarawih sendiri di rumah atau mungkin berjamaah dengan istrinya, tetapi beliau tidak lagi berjamaah di masjid karena ada kekhawatiran, karena memang masa itu adalah masa-masa atau satu periode diturunkannya wahyu, diturunkannya syariat, maka beliau tidak ingin ada kekhawatiran kalau tarawih diwajibkan dan tentu itu akan menyusahkan umatnya. Maka beliau tidak keluar untuk tarawih, beliau mencukupkan diri dengan sholat di dalam rumah. Namun setelah periode penurunan syariat berakhir dengan wafatnya Nabi SAW, maka kekhawatiran itu tidak lagi nyata, tidak lagi beralasan. Maka sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengumpulkan kaum muslimin, memotivasi kaum muslimin untuk sholat berjamaah di belakang imam. Yang semula mereka sholat sendiri-sendiri, oleh Khalifah Umar bin Khattab, karena tidak lagi ada kekhawatiran akan ada perubahan syariat, beliau perintahkan seluruh kaum muslimin untuk sholat di bawah atau di belakang sahabat Ubay bin Ka'ab
dan sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka sejak saat itulah kaum muslimin setiap tahun sepanjang 1 bulan penuh selalu bertarawih berjamaah bersama imam. Dan ini suatu hal yang sangat positif sekali. Ada praktek pembiasaan umat. Ada praktek ta'awun, tolong menolong, ada praktek jamaah berkelompok yang itu tentu akan membangkitkan dan mengobarkan semangat. Beda halnya kalau Anda menunaikan tarawih sendiri, terasa berat, malas, mudah lelah, ya. Akhirnya kadang Anda tidak tarawih kecuali hanya beberapa rakaat saja. Padahal sunnahnya tarawih itu ditunaikan dalam tempo yang panjang. Aisyah pernah menceritakan bagaimana sholatnya Nabi. Karena Rasulullah SAW yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihin. Nabi itu dulu sholat 2 rakaat kemudian dilanjutkan lagi dengan 2 rakaat selanjutnya sehingga genap 4 rakaat. Dan kata Aisyah, jangan engkau ragukan lagi tentang panjang dan sempurnanya sholat beliau. Kemudian beliau istirahat. Dan setelah istirahat kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat dengan 2 salam. Jangan engkau ragukan tentang panjang dan sempurnanya sholat beliau. Kemudian beliau sholat witir. Ya, itu prakteknya. Karena itu dahulu sebagian salaf menceritakan bahwa sunnah tarawihnya para salaf itu minimal dalam sekali rakaat membaca 100 ayat. Minimal. Dan bahkan dalam riwayatnya Nabi SAW sholat tarawih itu hingga berlalu setengah malam. Ya, alias kalau kita gambarkan sekarang tengah malam kita adalah pukul 12 malam. Maka Nabi itu sholat tarawih sejak selesai sholat isya hingga kira-kira pukul 12 malam. Hingga pukul 12 malam. Itu dahulu praktek sholatnya Nabi SAW. Tidak seperti yang ada di zaman kita. Sholat tarawih yang begitu kilat. Sekedar untuk baca Fatihah saja. Ya, terseok-seok saking cepatnya imam membaca Fatihah dalam satu nafas. Tentu ini tidak sesuai dengan sunnahnya Nabi SAW. Akan lebih indah bila kita sholat itu 11 rakaat, tidak terlalu banyak. Tidak 23 sekali rakaat. Cukup 11 rakaat karena memang itulah yang praktekkan Nabi. Dan itulah kebiasaan Nabi SAW dalam sholat malam. Namun diupayakan akan sholatnya itu cukup panjang. Karena dulu para sahabat itu saking panjangnya sholat Nabi, sebagian mereka sampai merasa perlu untuk bersandarkan, berpegangan dengan tongkat, berpegangan dengan tiang, khawatir jatuh saking panjangnya sholatnya Nabi. Ya. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, ya, sholat tarawih memiliki keutamaan tersendiri, walaupun secara dasar, serasa dasar itu adalah sholat malam biasa atau yang disebut dengan sholat tahajud atau sholat qiyam, ya. Tetapi karena di bulan Ramadan adalah bulan yang Allah melipat gandakan pahala, maka sholat malam di malam-malam Ramadan memiliki kelebihan seperti yang tadi disebutkan di atas. Siapapun yang sholat tarawih, sholat qiyamul lail di malam Ramadan dalam rangka imanan, menunaikan tuntutan iman, betul-betul murni karena keimanan dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah dan dalam rangka mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW juga telah memberikan salah satu kelebihan salat tarawih, salat malam, yaitu disunahkan untuk berjamaah. Dan ketika para sahabat di zaman beliau komplain, kenapa Nabi SAW sholatnya hanya sampai setengah malam, tidak sampai pagi, beliau menjawab harapan para sahabat dengan mengatakan, man qama ma'al imami hatta yansarif faka'annama kutiba lahu qiyamul lailah. Siapapun yang sholat bersama imam berjamaah sampai imamnya itu selesai dari jamaahnya, maka dia dituliskan untuknya pahala qiyamul lail 1 malam suntuk. Subhanallah. Ini satu kelebihan tersendiri.
Makanya sepatutnya kaum muslimin untuk mengobarkan semangat, membulatkan tekadnya untuk bisa sholat tarawih berjamaah hingga selesai. Walaupun sekali lagi, kalau Anda adalah orang yang memiliki semangat, memiliki iman yang cukup, andai Anda sholat di akhir malam walaupun sendiri, itu lebih baik, karena Anda menggabungkan antara keutamaan ikhlas jauh dari riya. Berbeda dengan sholat berjamaah di masjid misalnya, Anda potensi terjangkit riya, Anda terjangkiti penyakit sungkan, tidak enak mau pulang, tidak enak mau berhenti, bisa jadi seperti itu. Tetapi ketika Anda sholat sendiri di sepertiga akhir malam, maka Anda lebih jauh dari riya. Di saat yang sama Anda menunaikan sholat di waktu yang fadilah, waktu yang utama, yaitu waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Di saat yang sama Anda memakmurkan rumah Anda dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha maqabir atau kubura. Tunaikan sebagian salat kalian di dalam rumah kalian sendiri. Yang dimaksud di sini adalah salat-salat sunnah, bukan salat fardu. Dan jangan sekali-kali kalian jadikan rumah kalian bagaikan kuburan. Artinya apa? Ketika Anda lebih memilih untuk qiyamul lail di malam hari, di sepertiga akhir malam di rumah Anda, sebelum Anda menyantap hidangan sahur, Anda sholat dulu 11 rakaat. Maka dalam praktek Anda ini, Anda memang kehilangan keutamaan fadilah berjamaah, tetapi Anda mendapatkan alternatif lain, pahala lain, yaitu pahala memakmurkan rumah dengan zikir dan sholat, kemudian pahala sholat di sepertiga akhir malam, dan kemudian yang lebih besar dari itu, Anda lebih mudah untuk menjaga keikhlasan, betul-betul lillah, bukan karena yang lainnya. Namun itu kembali kepada masing-masing dari kita, tidak ada yang tercela. Saya hanya membandingkan keutamaan masing-masing. Masing-masing ada keutamaan. Berjamaah, memakmurkan masjid, kemudian lebih ringan, lebih mudah dalam menjalankan sholat tarawih sampai selesai. Bisa jadi kalau Anda sholat sendiri tidak sampai 11 rakaat. Bisa jadi kalaupun Anda sholat sendiri bacaannya pendek-pendek. Ya. Namun kalau ternyata Anda mampu sehingga sholat yang lebih baik atau minimal sama dengan yang di masjid, kemudian Anda bisa menunaikan di akhir malam, tentu itu memiliki keutamaan tersendiri pula. Sehingga masing-masing dari kita perlu bercermin mana yang bisa kita lakukan, mana yang paling sempurna untuk kita jalankan. Ya. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Salat tarawih sekali lagi itu hanya salah satu salat-salat sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Masih banyak salat-salat sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan. Ya, misalnya salat duha, misalnya salat rawatib. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla fil yaumi 12 rakatan." Siapapun yang dalam satu hari itu dia sholat 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, maka genap 12 rakaat. Maka Allah akan bangunkan untuk Anda, kalau Anda istiqamah menjalankan sholat sunnah ini, sholat rawatib, Allah akan bangunkan untuk Anda istana di surga. Subhanallah. Kalau Anda berpuasa, terobsesi untuk mencari pahala dan mencari surga, dijauhkan dari neraka, maka ada amalan lain yang sepatutnya Anda lipat gandakan di bulan Ramadan, yaitu sholat rawatib, sholat duha. Ya, sholat duha adalah sholatul awwabin. Rasulullah SAW bersabda, sholatul awwabin hina tarmudul fisal. Sholatnya orang-orang yang terus bertobat dari segala dosa sehingga dirinya suci dari dosa. Itu sholat yang dia tunaikan di saat terik matahari sudah menyengat, sehingga anak-anak onta tidak lagi mampu untuk duduk di tanah karena tanahnya telah panas, ya,
sehingga onta tidak lagi tahan untuk duduk di tanah. Ya, yaitu yang disebut dengan sholat duha. Kalau Anda berpuasa karena mengharapkan Anda terbebas dari belenggu nafsu, terbebas dari belenggu syahwat, maka ketahuilah ada sholat, yaitu sholat duha, yang kalau Anda lakukan, maka sholat duha itu menjadi penanda bahwa Anda betul-betul orang yang rajin bertobat, rajin mensucikan jiwa dan diri Anda dari noda-noda dosa. Karena Nabi telah menamakan sholat duha itu dengan sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang rajin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan menjalankan berbagai amalan-amalan sunnah ini, termasuk sholat-sholat sunnah ini, ibadah puasa Anda akan semakin sempurna. Jiwa Anda semakin suci, Anda akan semakin jauh dari apa? Dari maksiat, dan Anda semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, di tengah masyarakat sering terjadi polemik yang berkepanjangan tentang hitungan rakaat sholat tarawih 11 atau 23. Secara substansi, pendapat yang menyatakan mencukupkan diri dengan 11 rakaat itu lebih kuat prakteknya, karena Aisyah bersabda, ma zada Rasulullah SAW fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaatan. Nabi tidak pernah melebihkan hitungan salat malamnya baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ya. Tidak pernah melakukan hal itu. Tentu ketika kita mencukupkan diri dengan 11 rakaat itu lebih baik. Tapi catatannya, ingat, 11 rakaat tapi sholatnya panjang. Ya. Bukan pendek-pendek. Sehingga sebagian ulama kemudian mengatakan, di antaranya para ahli fikih di kalangan mazhab Imam Syafi'i, karena sholatnya kita tidak sepanjang zamannya Nabi. Yang Nabi itu kadang rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, rakaat kedua membaca Ali Imran. Bahkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, pada rakaat pertama beliau membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran sekaligus. Ini sejalan dengan yang dikatakan Aisyah di atas, bahwa Nabi sholat 4 rakaat la tas'al husnihin wa tulihin. Jangan kau ragukan lagi masalah sempurnanya sholat beliau dan panjangnya sholat beliau. Maka kalau sholat kita memang betul-betul panjang, maka 11 rakaat itu tentu lebih sempurna, lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tetapi kalau yang dibaca itu hanya surat-surat pendek, maka kalau kemudian Anda ingin mengkonversi panjangnya sholat dengan melipat gandakan hitungan rakaat, maka insya Allah tidak masalah, karena Nabi SAW telah bersabda ketika ditanya tentang sholat malam, beliau mengatakan sholatul laili mathna mathna. Ya, ditanya tentang bagaimana tata cara sholat malam, beliau hanya menekankan hitungan rakaatnya. Sholat malam itu 2 rakaat, tapi beliau tidak membatasi hitungan rakaatnya. Padahal penanya dalam kondisi tidak tahu, penanya dalam kondisi ingin belajar. Andai hitungan sholat malam itu dibatasi, tidak boleh lebih, niscaya Nabi akan menjelaskannya kepada lelaki tersebut. Namun Nabi ternyata mencukupkan diri dengan menjelaskan bahwa sholat malam itu yang penting 2 rakaat, 2 rakaat. Adapun berapa rakaat silahkan. Itu mafhumnya seperti itu. Ya, andai ada batasan hitungan rakaat, saya Nabi telah sampaikan, karena ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan di saat penjelasan itu dibutuhkan, itu adalah suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita harus toleransi dalam masalah hitungan rakaat. Silahkan yang mau 11 rakaat itu lebih jelas dalilnya, karena sesuai dengan kebiasaan Nabi yang hanya 11 rakaat sholat malamnya. Tapi ketika ada yang ingin lebih karena dirinya tidak mampu untuk sholat yang panjang, maka insya Allah tidak mengapa,
boleh-boleh saja, karena praktek 23 itu sudah diterapkan oleh para ulama sejak zaman dahulu, dan secara tinjauan dalil Nabi memberikan satu statement yang bersifat umum. Sedangkan hadis Aisyah, ma zada Rasulullah sallam fi Ramadan wala ghairihi ala 11 raka'atan, Nabi tidak pernah melebihkan dari 11 rakaat dalam salat malam baik Ramadan ataupun yang lainnya. Ini cukup sebatas hadis ini hanya dikatakan sebagai haditsul fi'li. Itu hanya praktek Nabi. Tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membatasi, ya. Namun wallahu ta'ala alam, kalau kita mencukupkan diri dengan apa yang dilakukan Nabi itu tentu lebih sempurna. Kemudian di antara hal yang perlu saya garis bawahi di sini, di masyarakat seringkali ayah, bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang bersemangat untuk mengikuti salat tarawih, ya, mereka juga membawa serta anak-anaknya yang masih kecil. Seringkali anak-anak itu dilepaskan begitu saja, dibiarkan, sehingga menimbulkan kegaduhan di masjid, menimbulkan kebisingan di masjid, berteriak-teriak, lari-lari, berebutan mainan, bahkan ada yang berkelahi. Tentu ini bukan tindakan yang bijak. Saya menyeru kepada orang-orang tua yang membawa serta anak yang masih kecil, agar anaknya pun dilatih untuk menunaikan sholat sunnah, sholat tarawih. Gandeng tangan anak, dudukkan di sebelah Anda, sehingga setiap kali dia ingin pergi, pegang tangannya, pegang kepalanya, pegang baunya, agar dia tetap berada di shaf. Sedemikianlah, ini bagian dari pendidikan, ini bagian dari pembiasaan. Tapi kalau Anda datang ke masjid membawa anak, apalagi anaknya dibekali mainan, padahal di masjid ada sekian banyak anak-anak kecil, maka yang terjadi adalah kegaduhan. Anak Anda mengganggu kekhusyuan orang yang sedang beribadah kepada Allah SWT. Tentu Anda bertanggung jawab itu di hadapan Allah. Karena kegaduhan yang terjadi karena pembiaran dari orang tua, pembiaran dari Anda sebagai orang tuanya. Andai Anda datang dan membawa anak ke masjid betul-betul untuk tarbiyah, untuk pendidikan, niscaya anak Anda akan Anda kondisikan agar dia terbiasa berlatih menunaikan sholat tarawih berjamaah di masjid, yaitu dengan didudukkan di sebelah Anda. Setiap kali salam Anda berikan nasihat, berikan teguran, berikan motivasi agar anak Anda bisa berlatih menunaikan tarawih, bukan mengeksplorasi kebiasaan dan hasratnya untuk bermain dengan teman-temannya yang berjumlah banyak di masjid. Ini paparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.